5, 4, 3, 2. Mbak Diana, jarak yang kurang lebih 50 kilo dari sini daerah mana? Oh, Python. Mbak Diana, kalau saya suruh ke Python jalan kaki mau nggak? Nggak mau. Oke. Mas Ana? Tergantung apa. Enggak, saya suruh jalan kaki ke Python. Nggak mau. Mbak Diana, malam ini saya tak tahu mau berapa lama, pokoknya sampai Python harus jalan kaki. Nanti di Python sudah ada teman saya dulu, dia bawa duit di sana itu 25M. Kalau sampai sana harus sampai Anda juga baru itu jadi miliknya. Sampai mau ke Python jalan kaki. Mau gak sih? Mas Anas mau kan? Saya bisa merubah cara berpikirnya setiap orang. Itu hanya butuh 1 detik. Suruhnya sama. Tapi kenapa mau yang kedua? Karena ada ini. bukan. Ada alasan kenapa harus ke sana. Tadi kan ditanya soal sana. Suruh ngapain sana? Ya udah, saya suruh jalan-jalan lain. Ya udah mau kan kalau jalan laut tuh saya ke sana. Gendeng loh, betul kan? Tapi pada saat saya kasih tahu ada alasan kenapa harus sana, jalan nggak? Jangan. Setiap orang kenapa nggak mau proxy, kenapa nggak mau ada di industri? Kalau ada rekrut iso, dia nggak mau. Jangan ada tanya bahwa bisnisnya, wah ini bisnisnya nggak menarik. Enggak, teman. Bisnis ini tidak ada yang lawan. Coba bagaimana Anda bisa menyampaikan ke orang itu sehingga dia tahu alasannya kenapa dia harus ada di sini. Nah itu yang paling penting bagi kita. Anda ingin tahu nggak alasannya kenapa orang-orang nanti akan masuk sini? Mau nggak ngomong ke orang jadi masuk sini? Mau nggak? Kalau teman-teman mau, cara kami gampang supaya orang semua ke sini. Pastikan Anda jualnya ini. Kalau teman-teman selama ini sudah kerja keras ya, mungkin belasan tahun kayak Pak Diana ini. Mungkin juga puluhan tahun. Akhir kerja keras yang puluhan tahun ada di kursi itu, bukan di 25M. Padahal mau Diana 25M. Mbak Diana bukannya tidak mau bekerja keras loh selama ini. Sekian puluh tahun mungkin bekerja keras. Jangan bekerja keras, mau kemana pun mau. Tapi hasilnya seperti apa? Karena kayak itu tadi. Karena kalau kita hanya fokus kerja kita mencari duit. Saat kita tidak kerja, tidak ada duit. Kalau kita sekarang fokus, bagaimana menciptakan komponen yang menghasilkan duit, sehingga tanpa Anda pun yang penting komponen itu jadi, duitnya tetap jalan nggak? Just bisnis Pak. Jama Pak, sudah orang tahu Pak, jual asuransi. Loh memangnya di asuransi sana nggak ada tuh marketing plan yang lebih bagus dari kita? Mungkin saja ada. Lebih mudah Bu. Kalau suatu saat misalnya marketing plan, di sini kan 12 komisi. Suatu saat dikasih 100 komisi, pindah nggak orang? Pindah. Tapi belum tentu sukses loh. Kenapa? Karena fokusnya apa? Ya itu tadi, kita berfokus menciptakan komponen untuk menghasilkan income. Nyarinya duit kok, bukan nyari yang lain. Betul kan? Tadi fulus kok ngomongnya 25M. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Terus kemana kita berubah 1-2 tahun ke depan bisa jadi 25M kayak ngomongnya Mbak Diana. Loh harus ada cara, komponen yang menciptakan income-nya. Bukan kita fokus nyari income saja. Loh saya tetap kalau cari orang, kok rekrut, closing nasabah tetap coba saya Pak, tetap closing, tetap. Cuma fokus saya bukan hanya mencari penghasilan. Jadi kita memang melakukan dua-duanya. Kita kerjanya lebih berat dari agen asuransi. Dari agen asuransi hanya fokus nyari komisi. Loh kita nggak sekedar itu, kita malah complicated lagi. Cuma kita buat sederhana. Itu kenapa saya ngajak teman-teman bekerjalah by system. Ayo di luar sana orang siang malam ngapain sekarang di luar? Nyari duit, kerja. Dapat. Apakah itu impiannya? Enggak. Memang pilihannya apa dia bilang? Memang kamu mau kasih saya 25M? Kan enggak. Kalau saya kamu kasih saya 25M, kamu suruh apa saya mau, betul enggak? Dan saya kasih Anda pilihan. Anda mau kerja keras pakai otot atau mau kerja kita smart pakai otak. Dan sudah barang tentu kita kerja pakai hati, ikhlas. Jadi apapun yang kita terima, takdir ada 2. Takdir yang memang sudah ditentukan sama Allah, nggak mungkin bisa dirubah, sama takdir yang bisa dirubah dengan usaha. Asuransi tidak ada hubungannya dengan itu. Memang kalau nggak ada rumah sakit, nggak ada yang sakit, tetap ada yang sakit. Memang kalau nggak ada asuransi, orang nggak ada yang sakit, dia nggak punya asuransi, dia nggak pernah sakit, sama berani garansi.
Kalau orang nggak punya asuransi nggak akan sakit. Esensi bisnis kita adalah bagaimana Anda bukan lagi bekerja hanya fokus cari duit, sehingga tidak bekerja nggak dapat duit, tapi bagaimana fokus menciptakan komponen yang menghasilkan duit, sehingga Anda tak perlu bekerja pun, itu duitnya akan terus mengalir untuk Anda. Enak nggak? Pingin nggak Anda punya satu ATM yang Anda ambil berapapun itu terus ngisi? Anda ngambil 10 juta nanti ngisi lagi, Anda ngambil 100 juta ngisi lagi. Mau nggak punya ATM kayak gitu? Yes. Kerja ciptain ATM-nya dulu, baru Anda bisa ngambil duitnya. Di BTB Anda akan mengalami 2 proses nantinya. Pertama, Anda akan ketawa, senang, happy. Saat sekaligus juga nanti Mbak Diana akan menangis bersamaan. Pertama dia ketawa, senang, happy, wah gitu. Setelah itu dia nangis. Kenapa? Dia senang tahu dia, waduh, ini acara yang saya cari-cari sehingga saya bisa menemukan gimana cara saya bisa sukses. Jadi sudah ketemu alatnya, sudah ketemu alasannya. Tapi sekaligus Mbak Diana bisa nangis loh saat itu. Kenapa? Dia menyesal. Kenapa saat itu dia memutuskan untuk datang sendiri? Coba bayangkan Mbak Diana, kalau waktu itu Mbak Diana datang dengan 10 orang ya, dan 10 orang merasakan hal yang sama kayak Mbak Diana. Dia bilang gini, oh, even dia negatif di awal tidak mengerti tahu cara, tapi dari pertemuan tadi, orang dia bilang gini, wah, ini loh yang saya cari bisnis seperti itu. Kalau kayak gini gampang saya. Blablabla. 10 orang itu punya exciting, semangat yang luar biasa. Kerja cerdas, dia nggak perlu 10 orang dipaksa pasien, ayolah ini bisnis. Itu coba kalau nggak percaya saya kasih tahu, Mbak Diana ada 2 pilihan. Mau masuk bisnis ini saya yakinkan atau mau yakin sendiri? Bukan. Berarti cara paling sederhana, paling murah dengan membawa orang ke sini. Kenapa? Kalau Anda sendirian, Anda semangatnya sendirian, faktor kalinya nggak ada. Sedangkan bisnis kita kekuatannya di faktor kali. Life changing bisnis yang bisa merubah hidup banyak orang itu di B30. Karena di B30 Anda tidak perlu maksain dia untuk ikut masuk. Atau Anda hanya promo satu pertemuan, bilang gini, Mbak Diana, seandainya kita ngomong kosong lah, seandainya dia Mbak Diana nggak terlalu setuju. Kalau setuju kan gampang aja gitu kan, asumsi dia masih pikir-pikir tuh whatever apapun namanya. Saya bilang, Mbak Diana terpikir nggak belajar dari orang-orang yang sudah sukses? Jawabannya pasti nggak mungkin nggak mau sukses. Pasti semua orang mau sukses. Dan kan nggak mungkin dia bilang, Mbak, saya punya satu komunitas pertemuan, isinya para pengusaha semua. Ini pengusaha-pengusaha yang semuanya ingin sukses sama seperti Mbak Diana. Nah, kira-kira Mbak Diana, kalau kita mau belajar buat pentol, itu belajarnya dari pedagang sayur atau pedagang pentol? Pedagang pentol. Kalau kita mau jual bebek atau apa, belajarnya dari tukang sayur atau tukang bebek. Nah, kalau mau belajar sukses, belajarnya dari orang yang sudah sukses atau yang belum sukses? Nah, di pertemuan ini Mbak Diana akan belajar bagaimana orang-orang sukses itu menempuh perjalanan hidupnya. Minimal dari sini bisa belajar sebelum mutusin dulu. Kalau mutusin takutnya nanti zong, sudah keluar duit banyak, kecewa. Kan gak enak hubungan kita Pak. Ya bebek sampai bayar 50.000, datang ke sana. Kalau ada kecewa, minimal cuma 50.000, betul tak? Tapi kalau Anda tertarik, Anda bisa mengambil keputusan untuk sama saya bareng-bareng. Lebih enak begitu nggak? Dibanding saya paksa-paksain dia untuk masuk lah. Tapi kalau seandainya dia sudah mau, ceritanya beda. Saya akan tanya, Mbak Diana, menurut Mbak Diana enak mau kerja buat bisnis ini yang banyak tadi ikannya, mau dikerjakan sendiri atau saya bantu? Mau dikerjakan sendiri atau saya bantu? Mau dibantu Mbak, oke. Mau dibantu ibu-ibunya untuk di depan. Nah, kan sudah ketemu jadwal. Tinggal Mbak Diana, boleh tidak saya minta daftar namanya? Ini orang-orang yang kalau bisa di atasnya Mbak Diana. Kenapa target kita di atasnya Mbak Diana? Karena paling gampang closing orang yang di atasnya Mbak Diana. Kalau Anda mau closing paling susah, closing orang di bawahnya Mbak Diana. Contoh, saya kasih contoh. Mbak Diana uangnya sekian. Terus yang diajak presentasi, yang diajak lihat bisnisnya orang yang di bawah. Kira-kira jawabannya lebih parah nggak? Masalah uang, masalah kehidupan, masalah sukses, betul nggak? Lebih gampang kita ketemu orang di atas ini nggak? Tapi kalau di bawah sini susah Pak.
secara ekonomi di bawah Mbak Diana, secara kapasitas berpikir di bawah Mbak Diana, pergaulan di bawahnya Mbak Diana. Terus Anda merasa, ya Pak kan lebih enak ketemu. Itu masalahnya. Anda cari enaknya. Kalau Anda cari enaknya, yang terjadi nanti diabetes. Karena yang enak-enak itu manis, yang nggak enak itu pahit jamu. Tapi sehat. Nah, Anda tuh mau yang enak hasilnya, tapi nggak mau enak kerjanya. Nggak ada Pak. Logika saja, orang kerja tarik apa sampah, nyapu jalan, dipikir dia happy ke dia nggak happy Pak. Masalahnya dia nggak punya kemampuan yang lain untuk menghasilkan income. Lah Anda punya kapasitas tinggi loh, kok nggak dimanfaatkan loh? Kalau saya Pak, ini satu cabang Pak, karena satu orang yang datang ini bisa jadi itu orang yang membuat 7.007 sekian orang ini di bawah itu. Kita tidak pernah tahu. Urusan kita tuh diproses di kerjanya. Nah kita kerja nih, tapi secara data hasilnya begini. Nah persoalan nanti berbeda, rezeki tiap orang beda. Jangan diributkan. Kalau soal rezeki nggak usah dipersoalkan, itu sudah levelnya beda. Anda ingin punya bisnis besar tapi nggak ingin keluar duit, pakai ini Pak. Anda ingin punya bisnis cepat tapi nggak mau lama-lama, pakai ini kuncinya. Jadi kalau ada waktu sekarang, besok ketemu orang, presentasi jualannya ini. Versi yang pertama, dia beli 50.000, dia ikut bisnisnya. Pokoknya ini versi yang saya ideal, yang saya inginkan. Setuju kan? Terus saya ajak kerjasama, besok gali kedalaman, lepas ini. Anda harus lepas ini. Kenapa? Karena bisnis Anda itu bukan jualan asuransi. Gini, Anda closing gede, mau seberapa pun gede Anda closing, mau 1 miliar setahun, 5 miliar setahun, itu tetap Anda kerja namanya. Kalau Anda punya tim, itu namanya bisnis. Di sini ada nggak toko yang besar? Jadi, apa namanya? Ya, berapa tahun sudah berdiri? Lama. Anda mau bikin bisnis kayak berikutnya asuransi, Anda sendiri puluhan tahun sendirian nyari omset. Atau Anda ingin punya bisnis seperti Indomaret, cabangnya ada di mana-mana, tim Anda ada di mana-mana. Sekarang Mbak Diana saya ingin tanya, Mbak Diana selamanya mau kerja sendirian nyari omset, atau mau dibantu 1 miliarnya sama 100 orang, mau yang mana? Nah itu bisnis ada 2 Pak. Indomaret itu bisnis. Mungkin satu Indomaret itu beda dengan omset GM tadi. Tapi kalau bicara bisnis Indomaret seluruh Indonesia triliunan enggak? Nah pertanyaannya, kalau mau saya ngajak bisnis teman-teman, mau saya ngajak bisnis buka GM atau buka Indomaret? Semua orang akan berpikir gitu tentang asuransi. Mau saya ngajak mau cari omset 5 miliar mungkin enggak? Kali nggak bisa. Tapi kalau saya bilang, kalau ada 1.000 orang yang bantu Anda bisa jadi 5 miliar enggak? Bisa. Kita sepakat bahwa 5 miliar sama 100 juta income-nya beda. Setuju ya? Berarti fokus kita create omset sebanyak mungkin, itu enggak? Gimana caranya? Dengan membawa banyak orang ke pertemuan BTP. Jadi pastikan Anda beli 50.000, beli dulu. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah pegang 10, sudah bayar 500.000, kira-kira 9-10 ini harus keluar nggak? Harus kan? Kalau Anda belum bayar, harus keluar nggak? Itu loh beda pebisnis sama orang biasa. Cuma saya nggak minta Anda melakukan itu ya. Tapi kalau saya dulu, saya menempatkan posisi saya, itu yang maju nggak bisa mundur. Sehingga saya nggak punya alasan untuk tidak ketemu orang kasih ini. Coba Anda belum bayar, dan ini bukan kewajiban. Gak punya alasan, itulah kenapa kita selalu kalah. Karena sebenarnya bisnis itu mindset, di permainan mental, bukan di skill, nggak ada. Kalau belum uang skill nggak ada konsep. Bisnis itu mental, seperti bisnis asuransi. Siapa yang mentalnya kuat bertahan gitu. Tapi sakuat-kuatnya di dinosaurus tuh sekarang nggak ada. Pada zamannya siapa yang bisa kalian dinosaurus? Makanya disebut dinosaurus hewan purba. Kita jangan punya mental purba yang nggak berani ambil risiko. Lo ada pikir kalau nggak ambil risiko Anda nggak punya risiko. Lo ada punya risiko lebih besar lo. Kenapa? Lo Anda nggak punya income lo. Anda cuma mengalihkan risiko Anda kepada hal yang Anda tunda. Suatu saat Anda pikir dia ya, oh ya duit, suara Anda nggak. Tapi kalau sudah ambil risiko gini, aman Pak hidup Anda. Yang terjadi paling apa sih? Pasti tidak ada Pak. Nggak mungkin orang dulu Anda karena jualin tiket itu dan Anda nggak menjual. Anda memberikan solusi bagaimana dia mengambil keputusan. Closing itu sebenarnya, closing inti, esensi closing apapun
closing, mau closing polis, mau closing ini, esensi closing itu membantu nasabah, membantu teman Anda, itu membuat pilihan, membuat keputusan, itu closing Pak. Kalau ada nomor 1 dari angka 1 sampai angka 10, 1 itu ada tidak setuju, 5 itu ada ragu-ragu, 10 ada setuju, Mbak Diana ada di posisi mana? Saya setelah presentasi saya tanya. Ya, seandainya dia bilang 5, oke posisi 5, berarti ragu-ragu ya. Nah, dari posisi 5 ke posisi 7, Mbak Diana butuh apa dari saya? Jadi bola panasnya saya lempar ke nasabah, saya lempar ke orang yang saya rekrut, bukan ke saya. Ada yang nanya saya, Mas itu SIP itu kan bayar 5 tahun, 6 tahun. Kalau saya nggak bisa bayar berarti di tahun ketiga gimana? Saya balik, punya cicilan rumah nggak? Punya. Kalau berarti di tahun ketiga gimana? Bingung dia. Jadi jangan bolanya di saya, bolanya di kamu. Dia nanya gitu, saya balik nanya. Berada makan minum kan? Iya. Butuh income kan? Iya. Mana yang lebih penting? Pengeluaran, penghasilan. Penghasilan. Kalau orang di asuransi Pak, tapi orang-orang umum bilang kebutuhan lebih penting. Dia lupa bahwa kebutuhan itu bisa ada karena punya penghasilan. Nah, coba nggak punya income, apa yang dipakai beli? Dan kita memastikan polisi itu, asuransi memastikan setiap orang itu punya penghasilan walaupun dia sudah tidak ada. Jadi sebenarnya asuransi itu apa ya? Asuransi itu penghasilan saya bilang. Jadi waktu kamu beli polis itu kamu beli penghasilan, tinggal kamu berapa penghasilan setiap tahun yang dipakai untuk keluarga. Lalu saya ngomong apa adanya kok. Jadi sih jual asuransi itu sederhana, nggak usah terlalu ribet. Saya maksud asuransi itu apa? Penghasilan. Penghasilan kamu tuh, walaupun kamu nggak ada itu tetap dipakai sama keluarga. Kamu penghasilannya berapa? Dan sekarang saya tanya, yang lebih banyak sakit itu orang punya asuransi atau enggak? Ayo kan orang sakit umum, tanya tuh, punya asuransi nggak? Banyak nggak punya Pak, 90% nggak punya. Mungkin 99% malah nggak punya. Sakit semua loh. Justru yang punya asuransi nggak tahu sakit. Nah, kenapa? Karena dia bunga asuransi itu sewa dukun yang kuat, yang nggak ada yang pakai asuransi. Serius, asuransi itu berdoa semoga nggak ada yang beli. Ya, benar kan? Ya. Berarti Anda doain terus kan supaya sehat. Sehat terus. Dan justru yang sehat itu nggak punya asuransi, yang punya asuransi, yang nggak punya asuransi itu banyak tuh. Lihat rumah sakit umum berjumlah dari subuh pagi ngantri untuk berobat, betul nggak? Saya bilang polisi itu sebenarnya penghasilan Pak. Cuma bentuknya seperti ini. Ini kan kontrak Pak, penghasilan disediain 5M untuk Bapak. Dan Bapak penghasilan berapa setiap tahun untuk keluarga Bapak atau Bapak. Produk kita nggak ada sakit dan meninggal. Itu lebih luar biasa lagi loh Pak. Jadi kita pastikan ada bagaimana teman-teman minimal satu orang kalau mau serius. Kalau sudah pegang 10, kita undang 10 orang tadi yang datang pegang tiket. Saya akan tanyakan, dia pegang tiket itu tujuannya untuk apa? Hanya sekedar belajar atau belajar sekaligus membangun. Dia pilih yang mana? Kalau gitu teman-teman, saya ceritain bagaimana cara belajar sekaligus membangun. Yang tadi 10, oke, kan megangnya 10, ini kan? Berarti kan ada 100 tiket tersebar. Dan 100 tiket tersebar kita undang ke sini. Terus saya ngomongnya mau belajar atau belajar sekaligus membangun dan pilihannya kedua. Berarti setiap orang yang 100 orang tadi ada kemungkinan nambah nggak? Ada. Karena waktunya sempit, dia orang kalau nambah 2 masuk di akal nggak? Jadi total 300 orang. Kita memang maunya kita tuh kerjanya tetap jadi nikmati. Jangan ada kerja selamanya, mau nikmati sudah mati. Ya itu yang terjadi, betul nggak? Sampai bekerja. Tahu nggak sebelum ada bekerja sudah ada yang bekerja sebelum ada. Dan dia mana sekarang dia? Justru skripsi nikmati hidupnya, kerjanya sebentar aja 2-3 tahun nikmati selamanya. Jangan ada kerja selamanya, mati setelah itu. Tapi ini menarik, kenapa? Anda nggak perlu biaya besar, cukup 50.000. Bisnis paling murah gini. Kalau Anda mau bisnis paling mahal banyak, ada yang miliaran, ada yang banyak, pilihan banyak di perusahaan. Saham apa lu banyak, beli tanah, beli emas itu banyak. Itu bagian dari investasi, ini juga bagian dari investasi Anda. Cuma bedanya Anda cukup bayar 50.000 untuk investasi sekian puluh miliar tadi yang diceritakan Pak Barus, diceritakan Mbak Julai tadi. Berarti masih ada 20 hari ke depan. Pertanyaannya, 20 hari ini bisa jadi 100, tapi 20 hari ini bisnis satu. Anda sendiri pegang dan Anda nggak kemana-mana. Jadi jangan salahkan bisnisnya ya. Kalau Anda tidak kemana-mana selama ini,
Coba lihat orang di luar sana, semakin dia kerja keras, semakin keras hidupnya. Sudah oke? Kalau sudah oke, saya anggap semua sudah memahami dan saya tutup pertemuan malam hari ini. Saya kembalikan ke leadernya dari